Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala al-musannifu al-imam al-alim al-allamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimahaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi kaifiyatil akhli bi ifradil qiraati wa jam'iha. Utawi iki iku fasal nerangaken kaifiyatil akhli atau carane njupuk bi ifradil qiraati kerawan qiraat sab'ah secara sendiri-sendiri. Ifradil qiraah ini akan banyak istilah teknis ya, jadi gak terjemah nih, gak tak terjemah nih. Pokoknya ifradil qiraah itu maksudnya bacanya satu-satu. Jadi qiraah waros itu dibaca satu kali, waros toh gitu. Wajam iha lan ngumpulaken qiraat, maksudnya ngumpulaken qiraat jamak qiraat. Jadi saya istilahkan nanti ifradil qiraat itu ya ifradul qiraat tetap, tapi maksudnya tadi itu, sementara jamak qiraat itu maksudnya adalah satu ayat dibaca dengan beragam versi. Ada aturannya, ada urutannya dari imam siapa dulu. Kalau terjadi ikhtilafnya itu di masalah ini antara imam ini mana yang didahulukan gitu. Jadi sekali baca 7 imam gitu. Sekali baca itu 7. Sekali baca satu ayat itu menggunakan 7 versi imam dengan masing-masing versi 2 qiraat, 2 riwayat. Jadi total 14 kalau ada. Ya beberapa ayat ada yang begitu. Jadi memang dari 14 qiraat itu beda semua. Tapi jarang. Setahu saya yang pernah itu hanya ifradul qiraat saja. Jamaknya itu baru waros sama siapa namanya itu, waros sama Imam Qombul dok, itu 2 dok itu yang pernah saya jamak. Itu lamanya bukan main, karena masing-masing punya cara tersendiri. Nah itu kalau jumlah perbedaannya ada 14 ya 14 kali. Itu tergantung jumlah perbedaannya itu berapa. Kalau ternyata imam-imam yang lain dalam satu kata tidak ada perbedaannya, ya enggak diulang. Jadi tujuannya itu menampakkan banyak versi bacaan. Gitu tujuannya. Nah, ini masalah itu. Jadi akan banyak istilah teknis, tapi saya menerjemahkannya satu kali tok, habis itu saya pakai istilahnya ya. Ini enak, benar cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sebelumnya kan soal teknis speed, dari soal speed kecepatan. Ukurannya ya tetap, kalau sekarang kecepatan bisa diukur pakai tempo, pakai metronom itu bisa. Nanti mungkin kalau yang sampai nggak boleh itu kayak yang sampean contohkan itu kecepatan supersonik gitu. Kalau di metronom mungkin 120 itu orang nggak bisa menikmati. Kalaupun iya, paling tidak standarnya ya 60 lah, kayak
naik sepeda itu santai 50 itu bisa menikmati perjalanan. Kalau di perjalanan itu cepat kayak 120 km per jam wis jelas wis gak roh apa-apa sing roh ngarepe tok ndang tutuk tok. Tapi kalau kecepatan 40 itu bisa santai, bisa menikmati pemandangan di sekitar, tahu ada orang lewat, ada penjual gitu, atau jalan rusak, itu tahu gitu. Sama lah dengan itu. Rambu-rambunya yang gak iso nek gak ono rambu-rambu ini gak iso. Perjalanan pasti ada rambu-rambu. Tertulis atau tidak tetap ada. Dan itu wah kaya sekali Al-Quran. Tipe-tipe berhenti saja ada berapa gitu kan ya. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara mengambil ifradul qiraat dan jamak qiraat. Alladzi kana alaihi salafu akhdhu kulli khatmatin bi riwayatin. Alladzi utawi barang, maksudnya metode. Barang itu maksudnya metode kana kang ono alaihi iku ing atase alladzi as-salafu sapa ulama salaf, orang-orang dulu. Saya enggak tahu, sampean mungkin sudah tahu. Jadi yang disebut periode salaf itu dari tahun berapa sampai berapa, yang kholaf tahun berapa sampai berapa, itu sampean cari. Nanti mungkin ada orang salaf maksudnya apa, dari periodenya siapa. Tapi saya enggak apa. Nah, pernah tahu tapi tidak paham banget lah. Nah, alladzi utawi barang maksudnya metode kana kang ono alaihi iku tetep ing atase Allah di as-salafu sapa ulama salaf iku akhdhu kulli khatmatin njupuk sekabehane khataman khatam Al-Qur'an biriwayatin kelawan sak riwayat. Tegese satu Al-Qur'an baca riwayat sampai khatam, waros tok sampai khatam gitu. Qombul tok sampai khatam. Lanjut qiraat berikutnya dari awal sampai khatam sampai 7 qiraat itu. La yajma'una tegese maksudnya itu la yajma'una mboten jamak. Sapa salaf, ulama salaf riwayatan ing satu periwayatan qiraat ila ghairiha maring liyane riwayat ila asna ilmiatil khamisah sampai pertengahan tahun 100 al-khamisati kang nomor 5, berarti sampai abad kelima. Mungkin itu juga yang dimaksud ulama salaf. Jadi pasca tahun 500 Imam Ghazali 500 Hijriah. Imam Ghazali ya, kira-kira begitu. Terus kemudian fadhharu mongko tampak jam'ul qiraati fil khatmatil wahidati wastaqarra alaihi amal. Setelah abad kelima itu maka tampak maksudnya berlaku mungkin atau perubahan metode atau dengan tuntutan zaman, tuntutan tertentu, sehingga yang terjadi adalah jam'ul qiraati, jamak qiraat fil khatmatil wahidati ing dalam sak khatam, satu kali khatam. Jadi mulai dari awal tuh udah 7 qiraatnya dipakai dengan masing-masing perawinya fil khatmatil wahidati ing dalam sak khataman. Wastaqarra lan tetep alaihi ing atase sak khataman atau alaihi ing atase jam'ul qiraati fil khatmatil wahidah al amalu apa prakteke. Itu sampai sekarang modelnya kayak gitu. Awalnya walam yakunu yasmahuna bihi illa liman afradal qiraati wa atqana turqaha. Lam yakunu itu ngubah
ubah maknanya yang masa depan diubah menjadi masa lalu. Itu jadi walam yakunulan durung ono waktu itu sebelum abad kelima itu yasmahuna iku sapa ulama salaf, yasmahuna iku memperkenankan sapa ulama salaf bihi kelawan jamul qiraat illa kejaba liman kaduwe wong, maksudnya santri atau pelajar qiraat ini afroda ingkang sampun mengifrodkan sapa man al qiraati ing pira-pira qiraat Al-Qur'an itu atqona lan teman-teman wis ngukuhake sapa man turuqaha ing pira-pira corone qiraat. Kan ada yang paling tinggi sendiri namanya riwayat, nanti turun kalau terjadi perbedaan lagi namanya qiraat, nanti turun lagi kalau ada perbedaan lagi qiraatnya itu dari segi jalurnya, dari jalur siapa qiraat itu namanya thariqah itu. Kalau di bawahnya thariqah ini terdapat perbedaan lagi, lah itu namanya wajah. Itu istilahnya kan gitu, kemarin sudah kita bahas. Nah itu orang yang sudah pernah menyetorkan bacaannya dari awal sampai akhir berdasarkan 7 qiraat itu, satu kali khataman, nah itu boleh ya, boleh melakukan jamak qiraat gitu. Jadi Imam Maros sudah pernah ngaji sampai khatam, Imam Qombul sudah pernah ngaji sampai khatam itu, baru boleh melakukan jamak qiraat. Wa qara'a likulli qari'in bi khatmatin ala hiddatin, wa qara'alan maca sapa man niku. Man ini maksudnya kalau lihat dari redaksinya ini bukan hanya sekedar pelajar, tapi pelajar yang ahli yang sudah melewati beberapa fase sehingga dia sampai pada taraf mengajarkan gitu. Nah itu wa qara'a terus maca akan sapa man tadi afrodal qiraat itu likul liqori'in kadhe saben-saben wong kang maca, lah qori'in ini pelajarnya bi khotmatin kelawan sak khataman ala hidatin dewe-dewe. Hidatin itu maknanya ala hidatin dewe-dewe. Jadi sudah melakukan itu, jadi baru boleh siji-siji ngomongnya itu siji-siji nang ngomong parosto, ndak udah langsung terjemah. Iki Imam Waros, terus versi Imam iki, terus versi Imam iki, ndak langsung dikitukan di dewe-dewe. Bal bahkan idza kana alikarane ono li saiki iku kaduwe syekh gurunya rawiyani apa dua perawi qara'u moko maca sapa ulama salaf likul lirawin maring kaduwe saben-saben rawi bi khotmatin kelawan sahataman. Jadi kalau gurunya punya 2 perawi lagi, lah itu masing-masing dibaca 1 kali khatam dari alhamdulillah sampai minal jinnati wan nas itu 1 kali, besoknya lagi 1 kali gitu. Baru setelah itu summa mongko nulia jema'unan jamak qiraat sapa ulama salaf lahu kadwe qori'in wa hakadha dan seterusnya. Titik wa tasahala lan nganggep gampang kaumun sapa satu kaum, maksudnya beberapa orang alim waktu itu mungkin. Ya ada sebabnya kenapa mereka bikin gampang, tidak serumit itu. Kadangkala mungkin urusannya sama birokrasi. Jadi ya apa qiraat kok urusannya karo birokrasi? Enggak, maksud saya begini. Qiraat kita akui memang sulit ya. Sehingga orang yang mencapai itu istimewa benar. Mungkin untuk menjaga keistimewaan ini sehingga diberlakukan sekian ragam regulasi yang mungkin tidak penting, begitu mungkin. Selain karena urusan kualitas ya. Selain karena urusan kualitas. Jadi mungkin hampir sama lah gejalanya kayak qiraati itu. Dan banyak yang meretel itu anggotanya antara lain karena ketatnya qiraati itu, sehingga kemudian muncul metode-metode lain yang lebih ringan persyaratannya, yang tidak ribet,
Nah, mungkin yang ribet itu karena menjaga kualitas sehingga harus ribet. Tapi kalau memang tetap bisa menjaga kualitas tidak ribet kan itu lebih bagus. Gitu mungkin alasannya. Jadi tasahala qaumun. Pasca abad kelima itu ada beberapa kaum, maksudnya ulama mungkin ya, yang menganggap gampang atau memudahkan. Fasamahu sehingga memperkenankan sapa kaum ayyukra ayen to dipun waca liquri'in apa yen to dipun waca, atau kalau bacanya ayyaqra sapa man afroda itu kalau baliknya gitu, tapi kalau dibaca yukro'an ya liquri'in itu bi khatmatin itu jadi naibul fa'il. Jadi saya baca yukro'a saja, fasamahu moko memperkenankan sapa kaum ayukro'a yang to dipun waca liquri'in kaduwe saben-saben qori minas sab'ati saking sab'ah. Nah, kalau melihat ini lagi, ini ada keterangannya. Kalau dari tadi kata-kata kuli qori'in tidak ada embel-embelnya, kalau ini ada embel-embelnya. Kuli qori'in minas sab'ah, berarti yang dimaksud qori'in itu adalah imam qiraat. Gitu. Jadi imam qiraat. Jadi wa qara'a li kulli qori'in bi khatmatin itu maksudnya dia membacakan satu masing-masing versi bacaan dari 7 imam itu bi khatmatin ala khidatin, jadi satu-satu. Kalau melihat konteksnya ya, likulli qori'in minas sab'ah bi khatmatin opo lah ini yen to den waca opo bi khatmatin kelawan satu khataman siwa nafi'in saklintune Imam Nafi' wa Hamzah lan saklintune Imam Hamzah. Pertama yang ditolerir mungkin ini, jadi khusus riwayat bacaan dari Imam Nafi' dan Imam Hamzah ini tidak dibaca sekali, yang lainnya dibaca 1 kali khatam. Jadi masing-masing selain Nafi' dan Imam Hamzah dijamak khusus Imam Nafi' dan Imam Hamzah sendiri-sendiri. Nopo alasane fa innahum krana sak temene para ulama salaf rumiyin kanu iku ana sapa wong ulama salaf rumiyin ya akhuduna iku njupuk sapa ulama rumiyin khatmatan kelawan 1 khataman di kolun kadri kira imam kolun summa khatmatan summa mongko nuli khatmatan njupuk ing sak khataman li warasin kadri kira imam waras summa mongko nuli khatmatan ing 1 khataman li khalafin kadri kira imam khalaf summa mongko nuli khatmatan 1 khataman li khalladin kadri kira imam khallad wala khatmatan lan wala khatmatan lan boten njupuk matanya summa mongko nuli khatmatan 1 khataman li khalladin kadri khallad wala yasmah keliru, wala yusmahu, insyaallah seluruh wala yusmahu lan boten diperkenankan ahadun sapa suwiji-wiji siapapun orangnya, baik yang sudah siapapun orangnya itu, mau yang membacakan mau pelajarnya atau syekhnya, bil jam'i kelawan jamak qiraat illa kejaba ba'da dalika sak sampunipun mengkono-mengkono ifradul qiraat. Jadi sebelum ifradul qiraat tidak boleh melakukan jamak qiraat. Naam, iya maksudnya oleh. Idza ra'au arikalane ningali sapa para ulama salaf sakson ing wong afroda kang wis tau ifradul qiraah sapa sakson wa jama'alan jamak qiraat sapa sakson ala syaikhin ing atase 1 guru muktabarin yang dapat diperhitungkan wa ujizalan sudah diberi ijazah sapa sakson wa aradalan kepingin sapa sakson ayat jemaah ing yen to jamak qiraat ing jamak sapa sakson al qiraati ing pira-pira qiraat fi khatmatin ing dalem 1 khataman. Nah, kalau mereka melihat ada orang yang sudah melakukan langkah-langkah tadi itu, sudah pernah ifradul qiraat, pernah jamak qiraat kepada syekh yang
muktabar, sudah diijazahi, wa ta'ahhalalan juga sudah ahli, lalu dia ingin menjamak qiraat dalam satu khataman untuk majelisnya sendiri, maka la yukallifunahu al-ifrada li ilmihim bi wusulihi ila haddil ma'rifati wal itqan. La yukallifuna moko boten membebani sapa para ulama dulu teng niku sakson al-ifrada ing maca ifradul qiraat li ilmihim, alasannya tidak dibebani untuk baca satu-satu itu akalun tok mukhallat tok gitu, tidak membebani begitu. Li ilmihim krana weruhe para ulama salaf biyen biwusulihi kelawan sampun tutuke sakson itu tadi ila haddil ma'rifati ke batas pengetahuan wal itqanilan penguatan qiraat. Ini administrasinya orang dulu untuk menjaga itu. Kadang-kadang memang menjaga kemuliaan ilmu itu ya macam-macam. Di satu sisi kalau kita ditanya suruh jawab, di sisi yang lain kita harus tetap menjaga wibawanya ilmu. Kadang-kadang saya mengalami itu ketika saya nanya qiraah ke teman saya yang ngajinya sudah banyak di Kudus dulu. Wangel takonane, aku pengen roh tok ngono wae. Model iki piye tok. Nek qiraah sab'ah iki piye, maca kitab Faidul Barokat iki piye carane, setorane iki piye, istilah-istilah iki. Aku baru pengen roh kuwi, ora dijawab. Ya Allah. Akhirnya ya cari yang lain. Cari teman lain yang juga ngerti itu, namanya Mbah Jalil. Orang Mojokerto. Beliau sudah sampai juz 10 setorannya dulu ke Gus Munir almarhum. Nah itu Gus Munir ke Mbah Hisham ke Mbah Harwani. Nah, sanadnya begitu. Nah itu si Mbah Jalil itu saya tanya itu enak orangnya, jadi nerangkannya ya enak. Piye wis lega jare ngomong. Ya wis lega Mbah. Ya tutupno tapi nek ngaji ya jus cidok ya ora apa-apa. Saya sampai setelah dari Jogja itu saya berangkat lagi mondok ke Mbah Jalil itu 1 bulan itu untuk qiraah sab'ah itu 1 juz, hanya 1 juz saja. Ya pakai buku karena tidak bisa masih hanya ingin tahu cara setorannya saja. Setelah itu ya sudah, caranya begitu gitu. Ya mungkin fenomena seperti itu yang dialami mungkin lebih kompleks daripada itu. Jadi ada kecenderungan untuk supaya ini tetap istimewa sehingga dilarang jamak qiraah gitu. Harus ifrad dulu. Summa mongkon wilahum iku kaduwe ulama salaf pasca 500 abad ke-5 Hijriah. Lahum iku kaduwe ulama salaf fil jam'i ing dalam jamak qiraat madhabani utawi 2 madhab. Ahaduhuma ingkang utawi salah sijine iku al-jam'un jamak qiraat bil harfi kelawan 1 qiraat. Harf di sini diartikan qiraat. Istilahnya saja tanpa bermaksud menerjemahkan sab'ati ahrufin sebagai harf yang ada di sini. Tidak begitu. Jadi menjamak 1 qiraat dengan 1 harfnya atau 1 tipenya bi ayasyra'a kelawan yen to mlebu sapa wong fil qiraati ing dalam qiraat. Fa idza marra moko arikalane ketemu sapa wong bi kalimatin kelawan 1 kalimat fiha ingkang atau 1 kata fiha ingkang iku ing dalam kalimat khulfun utawi perbedaan aada moko ngulangi sapa wong ha teng niku kalimat bimufradiha kelawan dhewekane kalimat hatta yastaufiya sahingga nutukaken sapa wong ma sing maca niku wau ma ing barang maksude versi qiraat fiha ingkang wonten ing jerone kalimat. Jadi misalkan
Saya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Misal begitu, jadi diulang di bagian yang apa namanya, yang ada perbedaannya. Ada yang nanti diterangkan. Oke, semua mengkonuli yakifa mandek sapa wong alaiha ing atase niku kalimat kita soluhat alikarane pantes apa qiraat lil waqfi katil waqaf, nek pantes waqaf ya waqaf. Wa illa nek ora wasala moko nyambung sapa wong hateng niku kalimat bi akhiri wajhin kelawan bagian akhirnya satu wajah hatta yantahiya sehingga berakhir sapa wong ilal waqfi waqaf berikutnya. Kalau tidak pantas. Ada yang langsung diulang nanti. Jadi satu kata itu perbedaannya ada berapa, ya diulang di kata itu saja. Tidak ngurus wakafnya. Wa in kana lamun ono al-khulfu apa perbedaannya ta'allaqu iku berhubungan apa al-khulf bi kalimat ini kelawan dua kalimat dil munfasil kalimat al-munfasil waqafa moko mandek sapa wong ala tsaniyati ing atase kalimah kang nomor loro wastau abalan terus menyapu bersih atau membaca semua. Istau aba itu njupuk kabeh gitu. Al khilafah ing perbedaan wan taqala lan pindah sapa wong pindah bacaan maksudnya ilama maring barang pada sak sampune kalimah saniyah. Wa hadalan utawi cara menika mazhabul Misriyin nggih menika mazhab tiyang Mesir. Wa huwa lan utawi mazhab tiyang Mesir ausaku nggih menika luwih kuat fil istifa ing dalam memenuhi kriteria wa akhafu lan luwih ringan alal akhidhi ing atase wong kang njupuk qiraat. Jadi apa namanya, ada yang satu kalimat wabila akhiratihum yuqinun wabila akhiratihum yuqinun jadi dicambung wabila akhiratihum yuqinuna wabila akhiratihum yuqinuna wabila akhiratihum yuqinun, misalkan gitu. Itu yang ingin ditampilkan adalah perbedaan mat, apa itu ada berapa itu ya, perbedaan panjangnya mat, kemudian nakal, kemudian nanti wabil, nah itu bacaan yang jadi setelah huruf sukun habis itu menyongsong hamzah. Imam Waros kan biasanya kesulitan bilang hamzah. Wabil akhiratihum yuqinun wabil akhiratihum yuqin, roknya itu ra ditarkik. Jadi kira-kira begitu, contoh saja. Kalau situ kan sudah bisa memverifikasi pakai aplikasi dan bisa itu detailnya mungkin lebih tepat, itu sudah kajian narik aplikasi. Terus apa itu? Kelanjutannya adalah lakinnahu, tetapi kelemahannya metode ini adalah lakinnahu tetapi nih madhabul basri misriyin ini yakhruju iku metu apa madhabul misriyin an raunaqil qiraati saking keindahan atau estetika bacaan wa husnil tilawati lan apike tilawah. Iya, secara makna jadi hilang kemudian. Kadang tidak memperhatikan makna gitu. Jadi yang ingin ditonjolkan itu. Jadi versi qiraahnya itu. Meskipun saya tetap berhusnudzon bahwa perbedaan bacaan itu pasti berimplikasi pada makna, gitu, pasti ada maknanya. Yang paling keren ngurusi ini paling ya psikologi mungkin ya. Jadi kalau dibaca begini itu kesannya apa gitu, mungkin bisa itu. Tapi saya belum sampai ke sana, hanya menduga-duga saja. Terus yang nomor kalih wau sanjange kan ada dua madhab. Terus yang madhab sing nomor kalih piye jamul qiraah niku.
asani utawi mazhab kang nomor kali al-jam inggih menika jamak qiraat bil waqfi kelawan waqaf. Maksude piye? Bi ayasyra kelawan yen to mlebu sapa wong sing maca bi qiraatin qiraatiman kelawan wacaane tiyang qadama kang mendahulukan sapa manhu teng iku qiraat hatta yantahiya sehingga berakhir sapa wong ila waqfin maring satu waqaf. Jadi mendahulukan bacaannya orang yang dia dahulukan, maksudnya yang senior dulu, diawali yang senior dulu, mungkin dari Imam Nafi' sama Imam Qombul itu biasanya. Semua mongko nuli ya'uda balik sapa wong ilal qari'i maring wong kang maca alladzi ba'dahu ingkang tetep ba'dahu sak sampunipun wong tadi itu ila dzalikal waqfi maring waqaf itu tadi. Semua mongko nuli ya'uda balik sapa wong wahakata dan seterusnya hatta yafrahu sehingga selesai apa baca. Wahu ini repot ini. Jadi ganti-ganti bacanya orangnya, ada orang baca kemudian dia selesai sampai selesai diulangi oleh yang lain pakai qiraatnya orang lain, terus kemudian ya maksudnya kayaknya begitu, bukan masalah senioritas tapi apa namanya, ada dua orang yang setor, yang satu suruh baca satu versi sampai satu waqaf, kemudian yang lain suruh baca versi lain sampai waqaf juga gitu sampai selesai. Wa hadzalan utawi mazhab menika mazhabus Syamiyin adalah mazhabnya orang-orang Syam. Wa huwalan utawi mazhabus Syamiyin asyaddu ikuluh nemen apane istihdharan ngiling-ngilingi. Wa asyaddu lan luweh nemen apane istizharon mertelakno. Jadi lebih hadir. Jadi di bayangan itu ndak ngambangi gak nemen-nemen. Jadi perbedaannya itu tidak hanya ditampilkan lewat versi bacaannya tapi juga orangnya. Jadi kalau awalnya kan hanya orang satu, orang yang setor itu jadi imam waros, jadi imam apa namanya, jadi imam Qombul, jadi imam Khalaf, jadi imam Kholat gitu ya. Kalau ini enggak, kalau ada berapa, jadi masing-masing orang pakai, ada ditunjuk dua pembaca itu, yang satu pakai imam ini, yang satu pakai imam ini, tapi dengan metode berurutan itu kan lebih kuat kan. Wa atwalu tapi ya ngono, atwalu luweh suwi apane zamanan waktune, tapi wa ajwadu luweh apik napane makanan posisi ini. Maksudnya ya ada lemah, ada kurangnya. Semua metode begitu, tidak ada metode yang sempurna. Tapi yang jelas yang ingin disampaikan ya cari yang paling mudah, yang paling bisa menghadirkan dan gampang diingat. Karepe instan. Wa kana lan ana ba'dhum sapa sebagian ulama salaf ya jema'u pun jamak qiraat sapa ulama salaf bil ayati kelawan sa ayat ala hadzal rasmi ngatasi aturan nika. Wa dzakara lan sampun nyebutaken Abdul Husaini sapa Imam Abdul Husain Al-Qaijati, Imam Abdul Husain Al-Qaijati nyebutaken fi qasidati ing dalam qasidah Imam Abdul Hasan Al-Qaijati wa syarhi lan syarahipun Al-Ghurnati orang Granada, wafat tahun 730. Nama lengkapnya Imam Ali bin Amr bin Ibrahim Al-Ghurnati, orang Granada. Ya ngendikane nyebutaken niku li jami'il qiraati, nyebutaken kangge tiyang sing arep jamak qiraat, nyebutaken napa suruton ing pira-pira syarat sab'atan kang 7, hasiluha ingkang utawi ringkese atau hasil dari 7 syarat itu khamsatun namung gangsal iku 5. Ahaduha utawi salah sijine surut husnul waqfi adalah apike waqaf. Jadi kudu ngerti makna, memang enggak bisa syaratnya itu. Bagaimana bisa waqaf bagus kalau maknanya enggak paham, kecuali sudah belajar itu waqaf ibtidaknya kayak punyaan versinya Mbah Basori Alwi itu, atau mengikuti standar waqaf yang sudah ada di Quran masing-masing, itu sudah pasti bagus.
Itu kalau sholat ya boleh wakaf, baiknya terus. Kalau pola ya baiknya berhenti, jangan terus gitu. Ya itu sudah bagus. Mengikuti itu meskipun tidak tahu makna. Ini dikasih aturan begini kan dulu belum ada gitu. Belum ada tanda-tanda berhenti itu meskipun fisiknya belum ada, secara fisiknya belum ada, tapi kan rambu-rambu itu tetap ada, harusnya tetap ada, baik itu tampak atau tidak tampak gitu. Saniha utawi kang nomor kalih husnul ibtidai adalah saine nek ngawali. Jadi duduk mandek tok sing apik, jadi nek ngawiti ya kudu apik. Tadi suha utawi kang nomor telu husnul adai sae nek ngucapne, artikulasinya jelas. Rabi'uha utawi kang nomor papat adamu tarkibi mboten didesel-deselno. Jadi adamu tarkib itu tidak tersusun-susun, tidak desel-deselan. Fa idza qara'a mongko are kalane maca sapa wong liqoriin kaduwe satu qori atau satu imam qiraat layan takilun mboten pindah sapa wong ila qiraati wairi maring versi qiraahnya selainnya qori hatta sehingga yutima nyampurnaaken sapa wong kang maca maing barang maksudnya perbedaan pihak ingkang wonten teng jero qiraah. Fa idza fa'ala moko arikalane nglakoni sapa wong lam yada moko mboten membiarkan huteng niku tiyang sing nglakoni napa jenenge berpindah ke satu qori padahal belum selesai satu versi bacaan, padahal versinya itu masih belum selesai, masih ada. Nah kalau ada maka si syekh harus tidak boleh membiarkan itu terjadi. Bal balik yusiru paring isyarah sapa syekh ilaihi maring tiang sing macane kebabas niku wau biadi kelawan astane. Fa illam yatafatton moko are kalane mboten cerdas sapa wong sing ditegur niku wau murid sing ditegur kola. Kola moko ngucap sapa syekh ngendikane lam tasil ora nyambung sapa sira gitu. Ora nyambung sapa sira maksudnya jangan terus ulangi lagi gitu. Fa ilam yatafatton moko lamun ora cerdas maksud sing gak paham maka sama komandeng sapa syekh hatta yatadzakkara sehingga eling sapa murid huteng niku masalahe. Fa idza ajaza moko arek fa in ajaza moko arek kalane lemah sapa wong sing setoran niku wa dzakara sing setoran sabah niku dzakara moko ngelingaken sapa sehuteng niku man lahu kangge niku bacaan sing kudu diilingi. Syarat kang nomor gangsal al-khamis utawi kang nomor gangsal riayatut tartibi inggih menika njaga urutan boten diwolak-walik fil qurra'i ing dalem masalah tadi yang tadi saya sampaikan itu masalah senioritas, jadi masalah imam-imam qiraat yang dhuwur yang paling tua didahulukan. Wal ibtida'u lan ngawiti bima kelawan barang pada akang mulai di kelawan emah al muallifuna sapa para penyusun fi kutubihim ing dalam kitab-kitab muallifun fayabda'u moko ngawiti sapa wong binafiin kelawan qiraat Imam Nafi' qabla mending kathirin saderenge qiraat Imam Ibnu Katsir wa biqaulunan kelawan qiraat Imam Qaulun qabla waras wa biqaulunan kelawan versinya Qaulun qabla waras saderenge Imam Waras. Jadi kalau Nafi' sama Ibnu Katsir itu perawinya qiraat qori'nya imam sab'ahnya. Jadi kalau urutan antara Qaulun sama Waros itu dari segi perawinya gitu. Jadi bahkan perawinya pun harus tetap diurutkan, jadi yang paling senior ya senior sampai ke bawah itu urutan. Kitab Faidul Barokatnya Mbah Arwani itu istimewanya adalah antara lain itu cara setoran sudah sesuai seperti ini gitu ngajinya ke Mbah Munawir itu. Jadi cara setoran beliau ditulis di kitab Faidul Barokat itu gitu. Qala ngendika Ibnul Jazari sapa Imam Ibnul Jazari sawabu anna hadza laisa bi syartin. Wa qala sampun ngendika sapa Imam Ibnul Jazari ngendikane wasawabu lan utawi sing bener anna hadza iku sak temene menika
menika urutan itu tadi walib tidak bima bada bil muallifun itu iku laisa ora ana apa ada bisyartin kelawan syarat bal balik mustahabun iku dipun anjuraken. Jadi komentarnya Imam Jazari itu tidak syarat. Syarat kalau tidak dilakukan nanti bakal tidak sah. Padahal tidak apa-apa, tidak begitu. Mungkin ini kemudian yang menjadi komentar agak negatif kepada Muammar. Muammar itu dulu muridnya Mbah Arwani. Jadi selama menjadi muridnya Mbah Arwani, beliau tidak berani ikut lomba karena haram sanadnya kalau dari Mbah Arwani ikut lomba itu. Nah, terus urutannya juga harus pakai sabahnya Mbah Arwani. Nah, setelah Mbah Arwani wafat, Muammar keluar, dia punya jalur lain sanadnya yang aturannya jelas juga berbeda, sehingga dia ikut lomba itu tidak ada masalah. Nah, yang biasa dipakai siapa namanya Muammar itu urutannya tidak seperti ini gitu. Tidak menggunakan syarat kelima ini tidak. Mungkin itu ya, ini Ibnu Jazari mengatakan itu hanya anjuran, bukan syarat. Bal balik alladzina utawi wong-wong adrokna ingkang nutut sapa kula jarene Imam Ibnu Jazari hum teng alladzina minal ustadzina saking pira-pira ustad la yauduna niku mboten ngitung sapa alladzina al mahira ingkang mahir illa kejaba man wong la yaltazimu ingkang mboten netepi sapa man takdima syaksin bi ainihi ing dhisikno satu orang bi ainihi kelawan dheweke sahos titik. Jadi justru orang mahir itu orang yang katanya Ibnu Jazari di masa saya, yang saya tahu bagaimana gaya setorannya, itu tidak hanya menganggap orang yang mahir itu sebagai orang yang justru tidak menetapi, tidak tetap apa jenenge, tidak tetap di urutan yang tadi itu, jadi nafik dulu baru kemudian Ibnu Katsir. Tidak gitu justru. Mungkin ada sisi pandang lain yang lebih indah. Jadi perbedaan itu disatukan dari dikelompokkan bedone persoalan iki tok didhisikno sik. Sopo imame wae gak ngurus, jadi didhisikno sik. Nek soal panjang pendek ya panjang pendek sik. Soal masalah sakta sik kabeh. Nah, itu berarti membuktikan bahwa justru dialah yang mahir. Jadi tahu mana sisi yang harus disajikan lebih menarik dari perbedaan itu kelasnya tinggi sekali. Katanya Imam Ibnu Jazari. Wa ba'duhum lam utawi sebagian ulama salaf kana ono sapa ba'duhum yura'in kunjogo sapa ba'dhum fil jam'i ing dalem jamak qiraat atana suba ing kesesuaian. Jadi ada yang tetap menjaga itu fayabda'u moko memulai sapa wong bil qasri kelawan qasr. Jadi kalau ada pendek, tengah dan panjang diawali dari yang qasr dulu gitu. Summa birrutbatil lati fawqahu mongko summa mongko birrutbati kelawan tingkatan allati kang fawqahu tetep ana ning dhuwure qasr. Jadi baru setelah itu naik lagi lebih panjang dan lebih panjang. Wa hakadha dan seterusnya ila akhiri maratibil maddi sampai akhir urutan tingkatan-tingkatan ma. Wa yabda'u lan memulai sapa wong sapa ba'duhum itu bil musbahi kelawan harakat yang dikenyangkan, jadi dipenuhkan summa mongko nuli bima kelawan barang dunah ingkang ana ndek sore ilal qasri sampai qasr. Jadi yang penting ada urutan begitu, tidak penting kalau dari panjang dulu ya tidak apa-apa, baru kemudian sedang, baru kemudian pendek, atau dari yang pendek dulu sedang kemudian, yang jelas ada urutan seperti itu. Tidak kemudian yang panjang, pendek, terus yang sedang, orang nggak bisa. Itu untuk bisa menjajaki mungkin begitu. Sindaran itu begitu. Tapi kan sudah jelas ini ukuran. Nah, 3 itu jelas lebih banyak daripada 2, dan 1 jelas lebih sedikit daripada 2. Jadi 2 yang tengah, yang bagus ya 1, 2, 3 atau 3, 2, 1. Kalau 1, 3, 2 kan bolak-balik itu namanya gitu.
Hitungannya kira-kira gitulah. Jadi yang indah itu 321 atau 123. 234 atau 432. Bukan 243 atau 423. Enggak gitu. Summa mengkon wa inna malan an pastine yuslaku ditempuh dalika apa mengkono cara ma'a syaikhin ing dalem sartane guru bari ingkang nemen alime azimil istihdhari kang nemen agung apalan. Istihdhar itu betul-betul hadir gitu. Amma ghairu ana pun utawi sak liyane ma'a syaikhin selain syekh yang modelnya begitu fa yuslaku mengko ditempuh ma'ahu bareng niku wa dzalik gitu. Tartibun apa urutan wahidun kang siji ae aja malah malih gitu. Kala ngendika sapa Imam Abdul Jazari karena di kitab An-Nasr wa alal jami'i lan iku ing atase wong kang jamak tetep ing atase wong kang jamak wacan Al-Qur'an wong kang jama qiraat ayang dzura utawi yen to aniku tetep ing atase wong kang jama qiraat ayang dzura utawi yen to ningali atau ngerenung-renungaken sapa jama ing barang bil ahruf tegese wacaan bil ahruf ingkang wonten ing jerone harf atau kalimat minal khilafi saking perbedaan ningali napa usulan wa farsyan. Ini kalau dari kalimatnya ya mohon maaf, mungkin ada yang keliru saya tak delok ini. Saya gak penak iku. Iki oh iya bodoh ya usulan wa farsyan kudu ningali usulan ing pira-pira hal dasar wa farsyan lang beberan maksudnya pencabangan mungkin yang lebih tepat itu wa far'an gitu mungkin jadi yang usul jadi yang pokok sama yang cabangnya jadi kudu didelok variasi perbedaannya ini yang pokok ini di sininya baru kemudian melangkah ke yang cabang. Fama moko apa ae tegese wacaan amkana kang mungkin fihi ing dalem emah atadakhulu apa saling mlebu uktufiya moko dipun cekapaken min busangking niku emah biwajihin apa kelawan satu sisi. Jadi kalau misalkan contoh apa itu ya masalah mat misalkan ada banyak perbedaan caranya imam ini segini caranya imam ini segini terus kemudian ternyata ada beberapa imam 3 imam itu sama ukuran standar matnya sama maka itu tidak usah diulangi satu kali itu aja itu sudah cukup gitu. Wa malam yumkin lan napa kemawon tegese versi bacaan lam yumkin kang boten mungkin fi ing dalem apa at-tadakhul ingkang boten mungkin apa at-tadakhul fihi ing dalem mada tidak bisa disaling memasukkan gitu tidak bisa dikelompokkan jadi siji. Jadi nikmat iki dawane 6 alif sapa sing ngomong 6 alif Ibnu Katsir Nafi Sofwan iku cukup diwaca siji tok. Nek gak kena dikonokno nudhira moko dipentingal dilihat dulu apa perkarane. Fa'in amkana moko lamun mungkin atfuhu napa mengatofkan menghubungkan alama ing atase wacaane barang qoblau ingkang tetep sadurunge wacoan bi kalimatin maksude qoblahu niki saderenge ma fil harf tadi itu yang awal tadi
kalimatin kelawan satu kata au kalimateni atau dua au bi aktsara utawa kelawan luwih akeh min wairi takhlitin kelawan sawa atau kelawan tanpa mencampur aduk wala tarkibin lan tanpa nyusun-nyusun iktamada moko mendasarkan sapa wong hu teng niku atof. Jadi kalau memang masih mungkin dihubungkan ya silahkan. Wa illam yahsun lan namun ora api atfuhu apa mengatofkan maqoblahu bi kalimatin au kalimata ini itu, jika tidak baik raja'a moko balik sapa wong ila maudhi tidaihi maring tempat posisinya dia mulai hatta sehingga yastauiba mencakup atau ngerayah kabeh sapa wong ala aujuha ing pira-pira wajah kulaha sakabehane min wairi ihmalin wala tarkibin wala i'adati madakhala, tanpa menyia-nyiakan, tanpa meninggalkan hal yang perlu dibaca, wala tarkibin lan tidak menyusun-nyusun. Wis diwaca dawane sakmene mari tutuk ning pengulangan berikutnya diwaca sakmono maneh padahal wis mari itu mungkin nyusun-nyusun maksud. Wala i'adati malan boten ngulangi barang dakhala kang wis mlebu apa mah. Ya sudah termasuk ya enggak usah gitu. Kayak misalkan apa tadi itu ya, yang sama semuanya, masalah alaihim itu kan yang alaihimu mungkin hanya Imam Hamzah, yang alaihum hanya kholat mungkin, yaitu satu kali dibaca, yang lainnya alaihim semua, jadi enggak usah dikatut nomane gitu, cukup satu kali. Fa innal awwala krono sak temene sing pertama maksudnya ihmal, menyia-nyiakan maksudnya enggak dibaca, mamnuun gak oleh. Terus watani lan utawi sing nomor loro maksudnya tarkib nyusun-nyusun itu wis sudah ada terus diulangi neh dikei tambahan neh gitu. Itu makruhun dan makruhake wasalisulan utawi sing nomor 3 tegese adatu madakhala ngulangi barang sing wis termasuk maibun itu termasuk penuh cacat lah maksudnya hafalane gak bener berarti wis diwaca kok diulang maneh. Wa amal qiraatu lan anapun qiraat bitalfiqi lawan nyampur aduk wa khaltu qiraatin lan nyampurno qiraat bi ukhra kelawan sing liya fasayati moko bakal tumeka bastuhu apa penjabarane talfiq lan khalat niku fin nau'i ing dalem nau alladzi kang yali melu apa alladzi hadza ing menika nau, maksudnya di nau berikut ini, setelah ini tak bahas itu gitu. Soal talfiqul qiraah. Jadi konsep talfiq itu tidak hanya ada pada fikih. Kalau fikih kan mencampur adukkan madhab gitu, talfiq. Terus dalam qiraat juga ada begitu. Wa ammal qiraatu war riwayat wa turuq wal aujuh falaysa lil qari ayyada'a minha syai'an aw yuqilla bih. Wa ammal qiraatu lan anapun pira-pira versi bacaan wa riwayatulan pira-pira versi riwayat. Jadi kalau qiraat ini imamnya, riwayat itu perawinya, turuk itu jalurnya, aujuh itu wajah perbedaan dari turuknya itu tadi gitu. Wa turukulan pira-pira toriknya wal aujulan pira-pira wajahnya. Falaisa moko iku ora ana lil qari kaduwe wong kang maca qiraah belajar qiraah sabah iki ayat ing yen to ninggal sapa al qari minha saking iku qiraat riwayat at-turuq wal aujuh syai'an ing suci-suci au yuhilla utawa nggodang sapa wong nggodangi ngelongi sapa qari tadi itu bihi kelawan itu syai' fa innahu krana sak temene meninggalkan hal ini gitu ya, pengetahuan tentang qiraat riwayat turuk dan aujuh itu kholalun, ada satu cacat fi ikmalir atau kholalun itu ya gotang, maksudnya wayahe jangkep dadi ono kurangi tapi didik fi ikmalir riwayat ing dalam nyampurna riwayat illa kejaba al aujuh pira-pira wajah. Kalau wajahnya enggak apa-apa, tapi kalau qiraat riwayat dan turuknya harus betul-betul dihafal itu. Fa innaha krana sak temene aujuh ala sabilit takhyiri iku ing atase iku tetep ing atase dalan milih, maksudnya oleh dilampahi oleh gak gitu. Biasanya aujuh ini kalau makin besar wajahnya itu jadi mazhab qiraat baru.
Akhirnya timbul qiraah asyarah sama qiraah ba'asta asyar, itu sajinya itu waujuh sebenarnya. Gitu. Fa ayyu wajhin atabi adza'ahu fa ayyu wajhin moko ndiae wajah ata kang nekani maksude ngucapno sapa wong bi kelawan niku wajah adza'a moko cukup apa iku ucapan uteng niku wong, maksudnya cukup sudah fitil riwayat dalam satu riwayat. Jadi dalam satu riwayat, dalam satu qiraat itu ada dua perawi. Dalam masing-masing perawi ada turuk, ada thariqah. Dalam masing-masing thariqah ada wajah. Jadi wajah ini tidak ada masalah. Ya Allah, kok ngantuk. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fitil riwayat dalam riwayat itu. Wa amma qadru ma yaqra'u halal akhdhi wa amma qadru malan, anapun kadarnya atau ukurannya barang, maksudnya versi bacaan yaqra'u kang maca sapa wong halal akhdhi ari kalane njupuk bacaan fakot kana moko teman-teman ono asadrul awal apa generasi pertama la yaziduna niku mboten lebih sapa asadrul awal ala isri ayatin kaduwe 10 ayat lika ini mangkana ini lika ini mangkana kaduwe, lika ini mangkana itu ungkapan kaduwe wo sesuatu yang ada man bagi orang kana kang wis ana apa, maksudnya jadi mereka generasi pertama itu hanya bacanya itu tidak lebih dari 10 ayat gitu. Alaka ini lika ini mangkana maksudnya kaduwe aturan kang ono ning wong sing wis kepengker, maksudnya orang-orang yang sudah berlaku salafus sholeh itu yang pertama berlaku. Jadi mungkin ya sebelum itu, sebelum abad kelima, itu maksudnya lika ini mangkana sadrul awal ini generasi pertama. Wa amma man ba'daum lan anapun utawi generasi ba'daum ingkang sak sampunipun asadrul awal fara'au moko ningali sapa wong buhu teng niku qari pelajar qiraat sab'ah bihasbi kuwatil akhiri kelawan atau sesuai dengan kapasitas kemampuan orang yang mengambil sakwati piro. Kayaknya ini bersama dengan sejarahnya pendidikan. Yang pertama mungkin behavioristiknya, dia harus A, B, C, D. Jadi semua diperlakukan seperti barang, jadi yang dilihat perilakunya, stimulus sama responnya. Tapi belakangan kemudian ada aliran mungkin seperti konstruktivis itu ya, bisa karepmu sak kuwate piro. Kalau awalnya dibatasi sampai ini, tapi potensinya orang tidak sama. Nah, untuk mengakomodir kemampuan yang tidak sama itu, maka silahkan yang mampu ya monggo lanjut, tidak usah disamaratakan. Terus apa kecenderungannya memang begitu, tapi faktanya memang sejak dulu kayaknya gitu. Dawuhnya Rasulullah kepada sahabatnya kan tidak sama semua. Maksudnya kepada satu orang, kepada Abu Bakar tentu ada pelajaran khusus, kepada Umar, kepada Utsman, dan kepada Sayyidina Ali itu mesti tidak sama itu perlakuan beliau. Bukan berarti pilih kasih, tidak, tapi tahu porsinya. Cocoknya ini loh kalau Abu Bakar, cocoknya ini loh, itu kira-kira. Jadi bukan hal baru lah. Ini kan disejarahkan begini kan seolah-olah baru ketentuannya, padahal ya kalau saya melihat ya sejak dulu mungkin begitu Rasulullah. Ayul a'mali afdhalu ya Rasulullah, as-shalah. Perbuatan apa ya Rasulullah yang paling utama? Dia sholat katanya.
Beda orang, besoknya lagi beda waktu, beda ruang, beda audien, tanya lagi ayul ahmal afdal ya Rasulullah, al jihadu fisabilillah jawabannya. Besok lagi beda orang lagi, ayul amali afdal ya Rasulullah, birrul walidain. Dan itu tergantung orangnya. Rasulullah jawabnya, ndak kudu podo, mosok penyakit beda resepnya podo kan, ndak sip itu. Meskipun aturan ini standarnya ya tetap ada, tapi kan tidak bisa. Mungkin itu salah satu kelemahan standar, tidak bisa mengakomodir semua. Tapi minimal kalau ada standar, kalau mampu di atas standar monggo. Saya kira kiai-kiai dulu juga gitu. Sudah gitulah, tidak aneh. Kira-kira begitu. Qala ngendika sapa Ibnul Jazari, Imam Ibnul Jazari. Walladzi istaqarra alaihi al-amalul akhdhu fil ifradi bi juz'in min ajza'i mi'atin wa ishrin. Walladzi lan utawi kang tetep, walladzi lan utawi barang maksudnya metode istaqarra kang tetep alaihi ngatasi alladzi al-amalu apa prakteknya iku al-akhdhu menika njupuk fil ifradi ing dalam ifradul qiraat bijuz'in kelawan satu bagian min ajza'i mi'atin saking pira-pira bagiane 100 wa isyrina lan 20. Maksudnya ini sepaham saya, jadi ifradul qiraah dulu setorannya sampai 1 juz, atau sampai 120 ayat dari Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mungkin setelah juz 1 juz lah bahasanya, jadi 10 halaman 20 rai itu. Baru setelah itu baru wafil jam'ilan ing dalam jamak qiraat bi juz'in kelawan 1 juz min ajza'i mi'ataini wa arba'in 240. Begitu nyampe 240 itu boleh dimulai di jamak qiraat. Saya dulu di Mbah Jalil itu setorannya pertama 1 juz dulu ifradul qiraat, baru baleni malih satu lagi, itu baru jamul qiraat, jamak qiraat. Walam yahud dalan boten batasi lahu kaduwe niku praktek yang seperti ini akharuna sapa ulama liya haddan kelawan satu batasan wa huwa lan utawi pendapat menika atau mazhab menika ikhtiyarus Sakhawi adalah yang dipilih oleh Imam As-Sakhawi. Mungkin bukan yang terbaik, tapi yang dipilih oleh Imam As-Sakhawi adalah ini. Waqat lakhastulan teman-teman sampun ngerangkum sapa kula hadan nau'a ing nau' menika warattab tulan sampun ngurutaken atau mensistematiskan kula fi ing dalam hadan nau' mutafarriqati kalam ya immatil qiraati ing pira-pira pisah-pisah atau terpisah-pisahnya kalam ya immatil qiraati pangendikane atau penjelasannya para imam qiraat. Wa huwa lan utawi hadzal nau' adalah satu macam muhimun. Kenapa nau' disebutnya? Ya karena genusnya satu. Ini kan spesialnya. Genusnya satu, yaitu ulumul Quran gitu. Jadi semua yang ada di kitabnya Suyuti nau' semua namanya. Mau dinamain kitab ya nggak bisa, ucapan. Jadi nau namanya spesial. Kalau genusnya ya ulumul Quran. Muhimun ingkang penting yahtaju ingkang butuh ilahi teng naun muhim al-qari'u sapa kang belajar qiraah sabah kahtiyadil muhaddisi kaya dene butuhe seorang pelajar hadis ila mithlihi maring saumpamane naun muhimun min ilmil hadisi ya. Mithlihi itu min ilmil hadisi saking ilmu hadis. Jadi seorang yang ingin belajar qiraah sabah, butuhnya dia terhadap fan ini, terhadap materi nau yang ini, itu seperti butuhnya orang yang belajar hadis terhadap ilmu hadis, gitu kira-kira. Ya, kira-kira begitu pengibaratan. Ada ibarat yang lebih gampang mungkin. Ya sampean kok mungkin ada yang lebih gampang. Jadi makannya anak, nikmatnya apa jenenge padha karo
gak kecone arek cilik iku ya padha karo kecone wong sing wis keco, karena dia masih kecil bisanya ya kalau sudah besar ya kudune jadi bisanya anak kecil bilangnya itu lolo, nek wong tuwek ya isone loro, kira-kira padha ngono. Kalau dari aspek kebutuhan, anak kecil butuh bermain, mungkin wong tuwek butuh duit, kira-kira begitu. Hampir sama itu. Maksudnya kebutuhan tidak sama. Kalau anak kecil butuh dolanan, wong tuwek gak. Wong tuwek gak butuh duit. Ya, hanya pengibaratan saja. Ya, mungkin sampai tutup kene sik matur nuwun sepura aku sing akeh iso rekaman maneh. Muga-muga tetap sehat lahir batin, keluarga kabeh sehat, rezekine lancar. Mbak Utine keluarga untuk pesantren Al-Qohar kabeh sehat kabeh. Santrine pengabdine wong-wonge sehat kabeh lahir batin. Faidatun wallahu a'lam bishawab. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumallu sama tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqaddati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimah.